Nah oke, kembali lagi di channel kembali lagi di channel saya. Dan untuk hari ini, karena saya udah lama nggak bikin konten tentang review, maka untuk di video kali ini saya kasih video review buat kalian. Sebagian besar dari kalian itu udah nggak asing lagi untuk mobil yang di belakang saya ini, karena untuk video-video terakhir saya si mobil ini muncul di situ. Contohnya untuk yang kemarin waktu event Car Meet di Gabusan, untuk si mobil ini dari video awal sampai terakhir pasti ada mobil ini gitu. Dan di video itu sempat mengalami musibah, yaitu pecah kalter. Yang kemarin itu yang harusnya loading in pagi jam 8 itu sampai lokasi sekitar jam 12-an karena ngurusin si kalter olinya ini. Berhubung dari kalian itu ada beberapa yang minta di review secara total, maka dari itu saya bikinin video review ini. Ini ada Daihatsu Sirion tahun 2013 yang kalau di Malaysianya ini namanya Pero 2 Myvi. Nah sebenarnya ini untuk mobil ini nggak begitu banyak perubahan ya, tapi bisa dibilang kalau menurut saya eye-catching gitu, manis gitu. Untuk si ownernya ini Ersa, dia itu sebenarnya berbanding terbalik sama hobi sebelum-sebelumnya ya, karena sebelum-sebelumnya itu dia mainnya trail, dan untuk sekarang ini malah kejebur mobil-mobil yang pendek gitu. Tapi ini dari kondisinya ya walaupun nggak sempurna-sempurna amat, tapi masih mencerminkan kalau jiwa trailnya, terabasnya itu masih ada gitu. Tampilan depan ini emang nggak ada tampilan perubahan yang secara signifikan ya. Ini bumper masih standar, berhubung ini Sirion tahun 2013 yang non facelift, jadi untuk lampunya masih yang bulat gede, terus grillnya masih standar, bumpernya juga masih standar. Karena kalau misal yang udah facelift itu di sini ada kayak semacam ornamen hitam yang nyambung dari kanan ke kiri. Dan untuk berhubung si Ersanya itu jiwa trailnya masih melekat banget. Untuk lampunya di sini Proji, biar kalau misal lagi di hutan itu penerangannya maksimal. Untuk fog lampnya juga ada Proji. Ini fungsinya kalau misal pas lagi di hutan, kalau misal ada musang nyebrang itu bisa kelihatan. Terus grill bawah ini masih standar. Terus ada motor, kampas remnya udah habis anjing. Dan untuk mobil ini statik, karena si Ersa ini merupakan salah satu member dari Static Brand. Kita lanjut ke bagian samping, nggak banyak perubahan. Paling yang ketara di sini perubahan di bagian kaki-kaki gitu. Tapi untuk sebelum kita masuk ke kaki-kaki, ini mungkin saya sedikit bahas di bagian eksterior sampingnya. Bagian fendernya ini bawaan dari si Sirionnya yang bentuknya itu kayak natural wide body gitu. Saya ngeliat itu malah bagus gitu. Jadi mobilnya kelihatan lebar bikinan, tapi ini bawaan gitu. Untuk di bawah sini ini nggak ada size skirtnya. Kita langsung masuk ke kaki-kaki gitu. Nah untuk di kaki-kaki ini fitmentnya itu beda depan belakang, tapi kalau menurut saya nggak masalah. Yang penting udah berani mepet gitu. Terus untuk velgnya di sini ini pakai HSR model mesh ring 17. Untuk yang depan speknya lebar 7,5, offset 35, pakai ban 195/40 ring 17. Yang untuk fitment bannya ini nggak begitu narik, tapi nggak ngotak gitu. Sebenarnya kalau misal seumpamanya saya jadi Ersa, itu mungkin untuk depan saya pakaikan ban 185/35. Jadi biar tipisnya dapat, tapi ya nggak masalah sih, ini demi safety ya sah-sah aja sih, biar nggak khawatir aja gitu kalau di jalan. Untuk yang depan ini tanpa spacer. Untuk yang belakang ini spek velgnya ring 17, lebar 9, offset 30, pakai ban 195/40. Nah kalau tadi yang depan itu fitment bannya nggak narik tapi nggak ngotak, yang belakang ini nariknya kebangetan, malah kayak tarik-tarikan gitu. Untuk gapnya ini hampir 2 jari ya. Jadi kalau misal orang-orang Jepang
Jepang, nggak mesti Jepang sih, orang-orang luar negeri lah itu bilangnya style Sudani yang lipnya itu keluar banget dari si dinding bannya. Bahkan kalau di luar negeri itu bisa sampai 2 jari, 3 jari, 4 jari, bahkan 4 meter biasanya keluar. Terus untuk yang belakang juga nggak pakai spacer, jadi depan belakang ini tanpa spacer, jadi offsetnya murni bawaan Civelek. Untuk ban belakang karena modelnya narik banget kayak gini, ini tekanan anginnya itu harus pas gitu. Biasanya kalau misal settingan ban kayak gini, anginnya itu di atas 40 lah, ya 40, 50, 60. Untuk spek velg udah. Untuk kaki-kaki kita kembali yang depan. Untuk kaki-kaki depan ini udah pakai coilover, jadi bisa naik turun, cuma dengan cara didongkrak. Soalnya kan nggak mungkin kalau misal posisi di hutan itu bawa posisinya kayak gini. Tetap biasanya kalau misal kita nemuin kayak balok kayu besar, pohon tumbang itu kan harus ditinggiin. Nah ini didongkrak dulu, diuntir, terus kemudian tinggi, baru kita bisa ngelewatin loncat. Oh iya, biasanya ban ini pakai yang tahu crispy. Kaki-kaki belakang ini karena berhubung kaki-kaki dari Sirion, kalau saya bisa bilang nggak mirip sama kaki-kaki City Car pada umumnya ya. Ya sebenarnya mirip, cuma konstruksinya itu ada yang berbeda. Sebagai contoh, untuk si dudukan pernya, tatakan pernya, kalau di misal kita bicara Yaris, Brio itu mangkoknya kecil, jadi kita tetap bisa pakai per yang kecil atau pilihan pernya itu banyak lah. Tapi untuk kalau Sirion ini itu bonggolnya, dudukan pernya besar dan menonjol ke atas sama ke bawah. Jadi untuk pilihan pernya yang belakang ini kalau saya bisa bilang lebih dikit ya. Soalnya bisanya untuk yang belakang itu pakai pernya yang diameternya besar. Dan kenapa nggak bisa dibikin coilover? Karena kalau biasanya coilover yang dijual secara umum itu ukurannya diameternya kecil-kecil, jadi dratnya bisa ditaruh. Tapi kalau ini berhubung mangkoknya besar, pakai mangkok mie ayam, jadi pernya itu pilihannya harus yang besar. Kalau enggak ya nggak bisa kepake gitu. Nah untuk dengan settingan kaki-kaki dan suspensi kayak gini, itu ground clearance-nya sekitar 3 jari dari tanah. Untuk cross membernya juga 3 jari. Mungkin ya lebih bagus kalau misal saya boleh saran, ini dibikinkan size skirt fiber atau apa, dibikinin custom gitu, atau pakai galvalum. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah untuk bagian belakang juga nggak begitu banyak perubahan ya, paling malah pengurangan. Sebagai contoh untuk yang dikurangi di bagian belakang, ini tadinya ada spoiler bawaan Sirion, itu bentuknya kayak apa ya, pokoknya lurus kayak gini, sampingnya ada kayak gini, jadi kesannya itu terlalu sporty gitu. Berhubung karena konsep mobil ini waktu kemarin kita garap itu ngincernya tampilannya si Sirion ini jadi lucu, matamu, maka dari itu spoiler kita lepas. Nah terus bagian yang dilepas lagi di sini untuk wiper ini juga udah dilepas biar clean. Terus kemudian untuk bumper juga ini masih standar, kan standar banget ini, masih klawer. Tapi untuk ketolongnya si Sirion ini dari belakang itu bumpernya kelihatan padat. Satu bagian yang saya suka lagi dari si Sirion yaitu bentuk fender dan bumper belakang tuh. Ini bener-bener seksi gitu, nggak lurus. Kalau kebanyakan mobil kan bentuk fendernya itu lurus dari atas ini, ya intinya lurus. Tapi kalau ini set belok gini, jadi depan belakang itu kayak kelihatan natural wide body gitu. Terus kemudian untuk stop lampnya ini juga masih standar. Mungkin ya kalau misal saya punya Sirion ini, saya bakal ganti yang clear, soalnya merah itu kesannya Di sini juga ada tulisan atau emblem Sirion. Karena berhubung posisi mobilnya lagi mati, jadi namanya jadi Siri off. Nah untuk di bawah sini, ini knalpotnya dibikin ala-ala blast pipe, pakai merek Fujitsubo yang dibikin keluar dan turun gitu. Posisi knalpotnya ini pendek banget ya. Terus kemudian ini knalpotnya keluar sekitar ya hampir 1 jengkal ya. Nah untuk yang belakang kurang lebih kayak gini.
sebelum kita masuk ke interior, ini saya mau menunjukkan satu perubahan yang signifikan lagi di si Sirion ini gitu. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, rang setup audio kosmetik enak dilihat, suaranya juga enak, dan padu padan warnanya itu pas gitu. Kenapa enak? Karena di sini perangkatnya udah sangat lebih dari cukup gitu. Untuk perangkat yang dipakai ini ada full Venom dari powernya 4 channel Venom, terus kemudian subwoofernya ini 12 in Venom Diablo. Untuk crossovernya ini juga pakai Venom Diablo, mid bassnya juga pakai Venom Diablo juga. Untuk tweeternya pakai nggak tahu apa, orange soalnya beda sendiri. Di sini disisain space buat kalau misal bawa-bawa kayak misal tambang, terus kemudian balok-balok kayu dan segala macam itu ditaruh di sini. Sniper biasanya berburu bajing ditaruh di sini. Terus kemudian walaupun udah setup terangnya yang kalau menurut saya ini udah mewah ya, heboh, wah heboh. Tapi di sini ini masih bisa bawa ban serep. Nah ini ban serepnya ban Mio ya. Tipis banget soalnya. Pakai space saver. Terus di sini ada port buat keluarnya suara dari subwoofer. Di bagian lingkar-lingkar sini itu ada tambahan lampu warna ungu yang menyesuaikan sama ini. Yang artinya ungu janda. Lucu anjir. Dari kalau belakang udah sih. Kalau menurut saya itu aja sih. Kita langsung masuk ke bagian interior. Nah, untuk bagian interior apa sih perubahannya? Nah, untuk interior ada beberapa bagian yang dirubah. Salah satunya untuk yang pertama di sini ada cover jok. Ini pakai kulit matamu, kulit anjing. Ndi cok, sing bener cok iki serius. Geter-geter jan. Nah, untuk bagian covernya ini di cover pakai bahan kulit sintetis yang tadinya mau pakai karung segitiga biru, tapi warnanya tuh nggak masuk gitu. Coba aja kalau segitiga biru tuh warnanya ungu, itu pasti pas sama kosmetik belakang. Terus kemudian untuk perubahan lagi di sini ada head unit. Head unitnya pakai double din tapi bukan Android. Ini sekitar kalau menurut saya 7 in ya. Ini merek Pioneer. Mungkin kalau misal lebih menarik lagi kalau misal dipasang 21 in gitu. Dan ini mobil manual. Ini AC-nya emang panjang segini ya. Tapi kalau dingin biasanya pendek. Kedinginan soalnya. Ada satu hal yang menarik yang saya suka banget dari si mobil Sirion ini gitu. Walaupun si mobil Sirion ini bisa dibilang ini underdog, mobil murah, matamu. Ya maksudnya murahnya itu nggak semahal Jazz, nggak semahal Yaris. Tapi untuk bagian ini itu nggak kalah kerennya sama mobil-mobil di kelasnya itu gitu. Sebagai contoh di sini, ini speedometernya kalau misal saya bisa bilang ini cukup futuristik ya. Jadi untuk desainnya di sini ada RPM, terus speedometer, terus kemudian di sini ada temperatur, dan untuk padu padan warnanya ini putih sama hijau Tosca itu pas gitu. Terus kemudian yang saya lebih sukanya lagi di bagian tengah speedometernya ini ada bulatan. Di situ menunya ada fuel gauge atau indikator kapasitas bahan bakar, terus kemudian ada average fuel consumption, rata-rata konsumsi bahan bakar sama odometer gitu. Terus kemudian di sini ada penambahan si voltmeter biar mengetahui arus yang keluar masuk dari aki atau alternator gitu. Nah, untuk mungkin interior itu aja sih. Untuk yang belakang juga sama aja. Oh, sama ini. Ada balok kayu. Iki kan sing saka Amazon, iki kan bukan Amazon. Tadinya di sini ada kecoa Afrikanya. Cuma ini lagi malu-malu, biasanya keluar kalau siang. Dan yowes kita keluar lagi. Kita bahas bagian mesinnya ini. Nah, untuk bagian mesinnya ini udah di swap pakai punya Xenia. Enggak sih. Pada dasarnya untuk mobil ini itu mesinnya sama kayak Xenia. 1300 cc twin cam 16 valve. Tapi bedanya kalau misal mesin Xenia atau Avanza itu posisinya kan dia melintang ke belakang karena dia pakai kopel, pakai gardan karena penggerak belakang, dan berhubung ini mobil penggerak depan yang pakai CV joint, jadi posisinya itu dibalik secara
melintang kanan kiri gitu. Bagian headernya ini udah custom pakai 428 41 panjang, tapi covernya ini masih ketutup, jadi kalau misal dilihat dari atas ini kayak masih standar. Terus kemudian untuk radiatornya ini masih bawaan, masih kecil. Untuk fan radiatornya juga ini masih standar. Tadinya mau dipasang fan di kawinan itu yang keluar airnya juga biar dingin, tapi kayaknya ruang mesinnya nggak cukup, jadi makanya nggak jadi diganti. Klakson Mio dipasang di sini. Jadi kalau bunyi Mio. Wes. Nah, kita tutup daripada menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Dan untuk kurang lebih kayak gitu untuk review secara keseluruhan di Sirion ini. Sirion setengah terabas hutan gitu. Ini review sambil roasting karena ya ini merupakan member dari Static Brand sendiri ya, jadi nggak ada baper-baperan. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecepurus and see ya. Mobil ini karena untuk ribbon buat di tekstur alam dan hutannya itu, ini bagian kaki-kakinya di sini ini ada penambahan bracket kayak gini pakai bahan poliuretan yang didapat dari tukang-tukang vulkanisir gitu.